Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang arif dan bijaksana, serta insan yuris yang berbahagia. Perkenalkanlah kami dari tim Sultan Hasanuddin. Saya Ika Wulandari selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan dari ranah kerangka konseptual dalam perdebatan kali ini. Kemudian rekan saya Hesti Rinda Arini selaku pembicara kedua dengan standing position pro, dan rekan saya Sultanul Idham selaku pembicara ketiga dengan standing position kontra. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Dewan juri yang terhormat, saya Ika Wulandari selaku pembicara pertama akan menyampaikan secara teoritis dan konseptual terkait mosi perdebatan kali ini, yakni kebijakan izin tenaga kerja asing di sektor strategis nasional atau PSN dan objek vital strategis nasional di masa pandemi. Presiden Jokowi memperkirakan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi akan mengalami resesi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pergerakan ekonomi masyarakat minus di kisaran 2,9% hingga 0,9%. Pada kuartil 1 2020, pertumbuhan ekonomi masih tumbuh 2,97%, tetapi memasuki ke kuartil 2 terkontraksi hingga 5,32%. Dewan juri yang terhormat, latar belakang munculnya dua pandangan antara pro dan kontra terkait mosi perdebatan diakibatkan banyaknya TKA yang masuk ke negara Indonesia di tengah pandemi. Berdasarkan data dari Detik Finance, TKA asal Cina dilaporkan tiba di Indonesia sebanyak 157. Bapak Arya Pradana Anggakara selaku Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi mengatakan bahwa terdapat 20 TKA di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang akan bekerja dalam proyek strategis nasional di PT Huadi Nikli Alo Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Biro Humas Kemenaker, Bapak Khairul Harhab, ekonomi tetap harus berjalan di tengah pandemi melalui proyek strategis nasional dengan melibatkan sedikit TKA untuk proses alih teknologi. Lebih lanjut, Kepala Biro Humas Kemenaker menjelaskan sebagian besar diperlukan dalam rangka investasi penanam modal asing untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja serta percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pasal 1 Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing, dijelaskan secara definitif TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Joni Ginting, Direktur Jenderal Imigran Kemenkumham menyatakan kedatangan para WNA ke Indonesia pada saat pandemi hanya diizinkan untuk tujuan seperti bekerja di proyek strategis nasional, objek vital, penyatuan keluarga, bantuan medis, dan kemanusiaan. Pasal 1 Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, bahwasanya yang dimaksud dengan proyek strategis nasional adalah proyek dan atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan. Dewan juri yang terhormat, Joni Ginting, Direktur Jenderal Imigran Kemenkumham menyatakan bahwa kedatangan TKA dibutuhkan untuk membantu proyek strategis nasional. Bapak Wahyu Utomo selaku Deput Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah menyatakan pertumbuhan perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,07% dikarenakan adanya pandemi. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, perlu adanya reformasi struktural melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing yang mengatur bahwa TKA dapat dipekerjakan di Indonesia dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu selama jangka tertentu dan jabatan yang akan diduduki. Sesuai dengan teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh James Anderson, yang mengatakan bahwa serangkaian tindakan yang bertujuan dan dilakukan serta diikuti oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah tertentu. Namun di sisi lain, dengan adanya izin tenaga kerja asing di sektor strategis nasional atau PSN akan merugikan sektor perekonomian. Pandemi COVID-19 berdampak terhadap pekerjaan. Sesuai data Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan terdapat 29,4 juta orang terdampak pandemi COVID-19, termasuk tenaga kerja yang di PHK. Untuk itu, PSN bisa membuka peluang kerja bagi SDM yang unggul. Terkait Pemenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tentang pembatasan orang asing masuk ke wilayah Indonesia dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat, dijelaskan 5 kriteria TKA yang bisa masuk ke Indonesia, dan dalam 5 golongan tersebut tidak ada perizinan TKA pada sektor PSN dan objek vital strategis.
Sesuai dengan masalah mursalah menurut cendekiawan hukum Islam Prof. Wahbah Zuhaili yang mengartikan arti masalah yang memiliki maksud yang jelas dalam amal dan menghindari kemudaratan yang tujuannya dapat memberi manfaat kepada seluruh manusia. Atas dasar hal tersebutlah Dewan Juri yang saya hormati, dengan adanya pandangan yang berbeda terkait mosi kebijakan izin tenaga kerja asing di sektor strategis nasional atau PSN dan objek vital strategis nasional di masa pandemi layak untuk diperdebatkan. Sekian dan salam insan yuris. Hukum hendak mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan skala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyadarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri. Sacipto Raharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang arif, terpelajar lagi bijaksana, serta seluruh insan yuris yang berbahagia. Perkenalkanlah saya Hestirinda Arni sebagai pembicara kedua dengan standing position pro dengan tegas menyepakati mosi perdebatan kali ini, yakni kebijakan izin tenaga kerja asing di sektor strategis nasional dan objek vital strategis nasional pada masa pandemi. Dewan Juri yang terhormat, keterlibatan Indonesia di World Trade Organization and ASEAN Free Trade Area membuat Indonesia tidak dapat mengelak dari globalisasi, termasuk globalisasi tenaga kerja yang menjadikan lalu lintas perdagangan barang dan jasa serta perpindahan manusia menjadi tanpa batas. Kondisi ini, Dewan Juri yang terhormat, membuat Indonesia tidak dapat lagi mencegah masuknya TKA ke Indonesia, sehingga yang dapat dilakukan saat ini adalah mengendalikan laju masuknya TKA. Kementerian Ketenagakerjaan Ida Fauzia menyatakan kehadiran TKA dibutuhkan untuk memberikan dukungan keahlian, sementara Dirjen Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Yosana Haloli menyatakan bahwa kedatangan TKA dibutuhkan untuk membantu proyek strategis nasional, sehingga pandemi tidak menutup kesempatan kerja lokal karena ini adalah objek vital strategis. Pun Dewan Juri yang terhormat, pernyataan tersebut selaras dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang diwakili oleh Deput Bidang Koordinator Pengembangan Wilayah Wahyu Utama menyampaikan bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar minus 2,07 di tahun 2020 karena adanya pandemi. Pemerintah berusaha melakukan sinergi penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dengan melakukan reformasi struktur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan regulasi turunannya untuk meningkatkan investasi percepatan pembangunan infrastruktur melalui proyek strategis nasional. Berangkat dari urgensi tersebutlah Dewan Juri yang terhormat, sesuai dengan teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh James E. Anderson, mengatakan bahwa serangkaian tindakan yang bertujuan dan dilakukan serta diikuti oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah tertentu. Penjelasan Anderson tersebut menegaskan bahwa definisi kebijakan publik tersebut mempunyai 5 macam implikasi, Dewan Juri yang terhormat, di mana implikasi yang pertama, setiap kebijakan pasti bertujuan. Dalam hal ini, Dewan Juri yang terhormat, kebijakan yang diberikan pemerintah terkait perjanjian sektor strategis nasional dan objek vital strategis nasional merupakan bidang pekerjaan yang masih perlu menggunakan TKA, mengingat adanya kebutuhan akan kompetensi khusus terutama yang berkaitan dengan teknologi yang rumit atau kompleks. Patut diakui, Dewan Juri yang terhormat, masih terdapat kekurangan sumber daya manusia dari Indonesia yang belum mampu mengoperasikannya. Salah satu contohnya adalah mengerjakan proyek-proyek infrastruktur berteknologi tinggi seperti pengerjaan proyek Moda Raya Terpadu. Direktur Institute for Development of Economy and Finance Ernie Sri Hartini mengatakan tenaga asing yang ahli bisa memberi pelatihan dan memberi ilmu pengetahuan serta teknologi kepada tenaga kerja lokal. Pada akhirnya tenaga kerja lokal dapat bersaing dengan TKA, di mana implikasi yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, yaitu kebijakan itu terdiri dari serangkaian tindakan atau pola-pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Telah kita ketahui bersama, Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya sektor konstruksi menjadi sektor andalan pemerintah terutama dalam pendorong pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Untuk itu, sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia terhadap Perpres nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia untuk menyiapkan tenaga kerja lokal yang siap menerima transfer ilmu dari TKA, di mana implikasi yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, yaitu kebijakan itu merupakan
apa yang benar-benar dilakukan pemerintah. Artinya Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing, mengatur bahwa TKA hanya dapat dipekerjakan di Indonesia dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan selama jangka waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Perizinan kerja merupakan kewenangan ketenagakerjaan dan menjadi dasar bagi keimigrasian untuk menerbitkan izin masuk dan izin tinggal di Indonesia. Perizinan kerja tersebut diajukan oleh pemberian kerja dalam bentuk rencana penggunaan tenaga kerja asing sebelum mempekerjakan TKA, di mana implikasi yang keempat, Dewan Juri yang terhormat, kebijakan itu bisa berbentuk positif ataupun negatif. Kepala Biro Humas Kemenker Khairul mengatakan, pemerintah tetap berjuang melawan pandemi COVID-19, namun ekonomi tetap berjalan lewat proyek-proyek strategis nasional. Setelah membawa kemanfaatan yang luas, proyek yang melibatkan sedikitnya TKA untuk proses alih teknologi menyerap lebih banyak pekerja domestik. TKA didatangkan investor sesuai izin serta ketentuan prosedur protokol kesehatan. Dewan Juri yang terhormat, keberadaan dan kebutuhan TKA di Indonesia saat ini sebagian besar diperlukan dalam rangka investasi penanaman modal asing untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja serta percepatan pembangunan infrastruktur nasional, di mana implikasi yang terakhir, Dewan Juri yang terhormat, kebijakan publik setidak-tidaknya dalam bentuknya yang positif didasarkan pada hukum dan karenanya bersifat otoritas. Berdasarkan surat edaran nomor M/3/HK.04/2/2021 tentang pelayanan penggunaan tenaga kerja asing dalam upaya pencegahan masuknya COVID-19, Kepala Biro Humas Khairul dalam siaran pers Kemenker menjelaskan, penghentian sementara penggunaan TKA ini dikecualikan bagi TKA yang bekerja pada proyek strategis nasional dan objektivitas strategis nasional berdasarkan pertimbangan atau izin khusus tertulis dari kementerian lembaga terkait sepanjang mengikuti ketentuan protokol kesehatan. Dalam kelima implikasi tersebutlah Dewan Juri yang terhormat ketika dapat melihat bahwasanya pemerintah tidak menutup mata terhadap pekerjaan lokal, karena yang perlu digarisbawahi di sini hanya TKA yang memiliki keahlian tertentu dan jabatan tertentu, sehingga terjadinya transfer teknologi untuk membuat SDM Indonesia yang melek teknologi yang tinggi kesulitannya tinggi. Selain itu, kita tahu semua bahwa lex semper debit remedium, hukum selalu memberikan obat. Lalu jika kepastian hukum dapat menyembuhkan dua darurat masyarakat dengan bersama, maka sangat bisa diyakinkan dapat berjalan keduanya. Di mana solusi yang saya tawarkan di sini, Dewan Juri yang terhormat, di mana yang pertama melakukan pengawasan yang ketat terkait kompetensi terhadap TKA dalam melakukan layanan jasa konstruksi sesuai perizinan penggunaan TKA yang telah disahkan sesuai ketentuan ketenagakerjaan. Di mana solusi yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, melakukan transfer keahlian dengan melibatkan banyaknya tenaga kerja lokal yang dapat bekerja berdampingan dengan TKA sehingga terjadi regenerasi yang ahli dalam teknologi yang tersedia. Sekian dan terima kasih. Al-muhafadzatu ala maksudi syar'i bidaf'il mafasid anil khalqi, memelihara tujuan cara dalam menetapkan hukum dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Maka dari itu, pemberian kebijakan izin tenaga kerja asing pada sektor proyek strategis nasional dan objek vital strategis pada masa pandemi ini akan menimbulkan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Karena menurut pengamat kebijakan publik Visipol UGM Bayu Darsias Kurnaidi menyatakan, kebijakan yang diberikan oleh pemerintah mengenai izin tenaga kerja asing hanya bersifat komprehensif dan terkesan reaktif. Padahal seharusnya kebijakan yang diberikan oleh pemerintah bersifat komprehensif dan proaktif pada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, saya Sultanul Idham akan menjelaskan atas ketidaksepakatan argumen kami mengenai kebijakan izin tenaga kerja asing pada sektor proyek strategis nasional dan objek vital strategis pada masa pandemi ini. Ketika berbicara landasan hukum, kebijakan izin tenaga kerja ini sudah tidak masuk pada Permenkumham nomor 27 tahun 2021 tentang pembatasan orang asing masuk ke wilayah Indonesia dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat, yang mana pengecualian terhadap orang asing hanya diperbolehkan kepada 5 golongan warga asing. Dari kelima tersebut tidak disebutkan adanya perizinan kepada tenaga kerja pada sektor PSN dan objek vital strategis, dan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal 27 ayat 2 yang menjelaskan bahwa warga negara Indonesia lebih berhak didahulukan atas hak masyarakat pada pekerjaan dan penghidupan yang layak, pun dijelaskan juga pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 2 ayat 1 dan 2 yang memberikan dan mengutamakan tenaga kerja Indonesia dalam semua sektor pekerjaan. Maka dari itu, pemerintah kebijakan ini diberikan oleh masyarakat tidak relevan dilaksanakan karena melihat kondisi pandemi ini juga berpengaruh pada bidang pekerjaan. Bahkan menurut data Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan terdapat 20
59,4 juta orang terdampak pandemi COVID-19. Jumlah tersebut termasuk mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Di lain hal itu, masa pandemi ini juga terdapat masalah di bidang pekerjaan yang lainnya, yaitu memberikan kemudahan kebijakan izin tenaga asing sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Luhut Panjaitan menyatakan tujuan dari adanya tenaga kerja ini merupakan sebagai pelengkap karena kurangnya sumber daya manusia di Indonesia, sehingga penggunaan tenaga asing tersebut perlu dilaksanakan. Sedangkan Dewan Juri yang terhormat, ketika melihat sumber daya manusia yang ada di Indonesia masih sangat banyak yang memiliki keunggulan dalam sumber daya manusia. Di lain hal itu, sebenarnya kita bisa bekerja sama dengan perusahaan lokal atas proyek strategis nasional. Pun Dewan Juri yang terhormat, yang memiliki permasalahan selanjutnya adalah mengenai pekerja umum pada PSN yang sebenarnya masih bisa membuka luang bagi tenaga kerja masyarakat yang terdapat PHK, sehingga terdapat dua pilihan yang perlu dihadapi pemerintah, antara percepatan proyek pada pembangunan yang memilih banyak pekerja asing atau lebih mementingkan kesempatan kepada masyarakat pribumi sendiri. Idza ta'arada mufsidani ru'iya atau madiraron bitiga bi'ahafahuma. Apabila berhadapan pada dua masalah, maka yang diperhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih kecil mudaratnya. Dan hal ini sesuai dengan masalah mursalah menurut cendekiawan hukum Islam Profesor Wahbah Zuhaili yang mengatakan arti masalah yang memiliki maksud yang jelas dalam amal dan menghindari kemudaratan yang bertujuan untuk memberi manfaat kepada seluruh manusia. Dengan demikian, pemerintah harus mengedepankan keselamatan dan hak masyarakat karena salus populi suprema lex exto. Keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Pun hal ini sesuai dengan teori hukum pembangunan Profesor Mukhtar Kusumat Manjai menyatakan bahwasanya hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Ketika melihat realita yang terjadi, berlakunya kebijakan ini justru membuat kecemburuan sosial pada masyarakat, sehingga di dalam negeri banyak yang terjadi PHK pada pekerjaannya. Pemerintah malah memberikan pekerjaan TKA yang sebenarnya masyarakat sendiri masih membutuhkan pekerjaan. Sesuai dengan pendapat Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang menyatakan bahwasanya muatan utama yang diberikan kepada masyarakat adalah perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, dan komponen utama yang perlu dilindungi adalah hak warga negara dalam mendapatkan jaminan oleh negara. Sebagaimana kasus 156 orang yang merupakan TKA Cina yang bekerja di PT Verde Dragon Nickel Industri dan PT Obsidian Stainless Steel yang berada di Morosi Kabupaten Konawe mendapat penolakan oleh masyarakat sekitar karena datangnya TKA tersebut secara ilegal. Bahkan menurut Ketua DPRD Sulawesi Utara Abdurrahman Saleh menyatakan terdapat kecolongan 49 warga negara asing dan itu bukan pertama kali kasus terjadi yang di daerah tersebut, sehingga maksudnya TKA tersebut dinilai merugikan negara sendiri, terutama bagi negara masyarakat lokal yang membutuhkan pekerjaan. Oleh karena itu, kami tetap menyatakan dengan lugas bahwasanya memberikan izin terhadap tenaga kerja asing pada pandemi ini tidak sesuai diterapkan di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, kami pun akan memberikan data mengenai studi komparatif terhadap negara tetangga Malaysia, bahwasanya pemerintah Malaysia dengan merespon pandemi COVID-19 membuat problematika dalam perekonomian dan pekerjaan. Mereka pun membatasi pekerja asing sehingga hanya diperbolehkan di beberapa sektor, sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia Awang Hasim menyatakan untuk mengurangi dampak pandemi terhadap lapangan kerja lokal dan tanpa melukai industri utama, pemerintah hanya akan mengizinkan tenaga kerja asing bekerja di sektor konstruksi, pertanian, dan perkebunan, sehingga pembatasan tenaga asing pun sebenarnya dapat diterapkan di Indonesia yang sejatinya memiliki regulasi yang jelas yang sesuai Permenkumham nomor 27 tahun 2021 yang mana tinggal pelaksanaan lapangan yang perlu adanya suatu penegasan dan disiplin sehingga tenaga kerja di Indonesia atau lokal tetap berdikari di negeri sendiri, terutama dalam ranah sektor proyek strategis nasional dan objek vital nasional. Kami selaku kontra memberikan solusi dalam membantu penanganan masalah ini. Yang pertama, adanya penegasan dalam perizinan warga negara asing yang diperbolehkan masuk di negara Indonesia sesuai dengan Permenkumham nomor 27 tahun 2021 yang mana hanya terdapat 5 golongan yang diperbolehkan masuk di Indonesia. Yang kedua, apabila terdapat keharusan untuk mengambil warga negara luar dalam proyek PSN, hanya diperbolehkan dan dibatasi kepada bagian tertentu yang memang belum ada sumber daya manusia yang mumpuni di Indonesia. Akan tetapi, pada sektor lainnya tetap mengutamakan pada sumber daya manusia sendiri sebagaimana yang telah termaktub pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 2 ayat 1 dan 2 yang memberikan dan mengutamakan tenaga kerja Indonesia dalam semua sektor pekerjaan. Kami menekankan sekali lagi bahwasanya tetap tidak menyepakati dengan adanya kemudahan pemberian izin warga negara asing pada sektor PSN dan objek strategis nasional. Dengan demikian, solusi kami tetap mementingkan masyarakat pada sektor pekerjaan proyek tersebut. Sekian dan terima kasih.
Dewan Juri yang terhormat, sampailah kita pada akhir perdebatan. Kita telah mendengarkan pendapat dari tim pro dan tim kontra, di mana dapat ditarik kesimpulan terkait kebijakan izin tenaga kerja asing di sektor strategis nasional atau PSN dan objek vital strategis di masa pandemi, bahwasanya negara Indonesia memerlukan tenaga kerja asing guna membantu proyek strategis nasional untuk menunjang pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata, Dewan Juri yang terhormat, terdapat tenaga kerja lokal yang di PHK akibat pandemi COVID-19. Dengan adanya izin diperbolehkannya TKA menduduki sektor strategis dapat menimbulkan kecemburuan sosial antara masyarakat dengan TKA. Untuk itu perlu adanya sebuah peluang guna tenaga kerja lokal dalam berdikari di negeri sendiri, dengan tujuan mengurangi tingkat pengangguran serta menurunkan angka kemiskinan. Berangkat dari hal itu, perlu adanya sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, melakukan pengawasan yang ketat terkait kompetensi terhadap TKA dalam melakukan layanan jasa konstruksi sesuai perizinan penggunaan TKA yang telah disahkan sesuai ketentuan ketenagakerjaan. Yang kedua, transfer keahlian dengan melibatkan banyaknya tenaga kerja lokal yang dapat bekerja berdampingan dengan TKA sehingga terjadi regenerasi yang ahli dalam teknologi yang tersedia. Yang ketiga, penegasan dalam perizinan warga negara asing yang diperbolehkan masuk di negara Indonesia sesuai dengan kriteria TKA yang diatur dalam Permenkumham nomor 27 tahun 2021 tentang pembatasan orang asing masuk ke wilayah Indonesia dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Yang terakhir, mengutamakan SDM unggul yang ada di negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2013 sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 27 ayat 2 yang menjelaskan bahwa negara Indonesia lebih berhak didahulukan atas hak masyarakat, atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dewan Juri yang kami hormati, sebelum mengakhiri perdebatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Beli gandum di balik papan, tidak lupa membawa manisan. Tenaga kerja asing hanya bantuan, tenaga kerja lokal yang harus diutamakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.